Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku semua. Selamat menjalankan ibadah puasa. Kali ini Bu Uri akan menyajikan materi tentang profil pelajar Pancasila, yaitu materi baru yang ada di dalam Pondok Ramadan. Baiklah anak-anakku semua, mari kita ulas tentang profil pelajar Pancasila. Untuk mengetahui tentang pelajar Pancasila, kita harus tahu dulu tentang siapa pelajar Pancasila itu. Pelajar Pancasila yaitu SDM yang unggul merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut di atas, maka kita perlu melaksanakan karakter-karakter yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Di sini ada 6 karakter yang harus kita laksanakan, yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Nah, sekarang mari kita ulas satu-satu profil pelajar Pancasila tersebut per karakter. Kita karakter yang pertama dulu, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yaitu pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, yang memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ada elemen-elemen kunci yang harus kita pelajari dalam karakter yang pertama, yaitu yang pertama, akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak kepada negara. Nah, karakter ini perlu kita kembangkan di dalam kehidupan kita sehari-hari dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan. Sebagai contoh, berdoa bersama sebelum dan sesudah pembelajaran, melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Terus ada lagi misalkan perayaan hari besar keagamaan secara khidmat. Terus kita bisa melaksanakan juga pengenalan lingkungan sekolah maupun pencegahan narkoba. Itu hal-hal yang harus kita kembangkan atau kita lakukan untuk memenuhi profil pelajar Pancasila di karakter beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Sekarang kita ke yang kedua, yaitu berkebinekaan global. Pelajar Pancasila yang mempunyai wawasan berkebinekaan global yaitu pelajar yang mempertahankan kebudayaan luhur, lokalitas, dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain. Perilaku pelajar Pancasila ini menumbuhkan rasa saling menghargai, memungkinkan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen kunci yang perlu kita pahami di dalam berkebinekaan global ini yaitu yang pertama, mengenal dan menghargai budaya. Yang kedua, komunikasi dan interaksi antar budaya. Yang ketiga, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Nah, bentuk kegiatan apa yang harus kita lakukan dalam berkebinekaan global ini? Yaitu yang pertama, bentuk kegiatannya yaitu pertama misalkan melaksanakan upacara bendera tiap hari Senin. Terus yang berikutnya kita bisa menyanyikan lagu yang bernuansa patriotik, mengenal keberagaman keunikan potensi daerah. Terus berikutnya misalkan kita bisa menguasai bahasa asing untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Contoh berikutnya kita bisa mengadakan pentas seni di berbagai daerah. Itu hal-hal yang bisa kita lakukan untuk bersikap kebinekaan global. Karakter yang ketiga yaitu gotong royong. Yang dimaksud gotong royong di sini yaitu kemampuan pelajar Pancasila untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan mudah dan ringan. Intinya kita dituntut untuk bekerja tim atau teamwork. Nah, elemen kunci apa yang harus kita laksanakan di dalam gotong royong tersebut yaitu yang pertama ada kolaborasi. Kita dituntut untuk berkolaborasi. Yang kedua ada kepedulian dan yang ketiga ada berbagi. Bentuk kegiatan apa yang harus kita laksanakan dalam kegiatan sehari-hari untuk memperoleh karakter yang gotong royong?
Ada banyak hal yang harus bisa kita lakukan untuk menunjang hal tersebut. Misalkan yang pertama, mampu berkolaborasi dengan temannya dalam hal atau kegiatan apapun. Yang kedua, kerja kelompok, diskusi, piket kelas, maupun Jumat bersih. Kegiatan yang harus kita lakukan berikutnya itu bisa melaksanakan kerja bakti atau bakti sosial. Terus yang berikutnya kita bisa melakukan musyawarah atau mufakat. Kita lanjut karakter yang berikutnya, yaitu karakter yang keempat, yaitu mandiri. Mandiri di sini yaitu pelajar Indonesia adalah pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Ada dua elemen kunci yang harus kita kembangkan di dalam kemandirian, yaitu yang pertama, kesadaran akan diri dan situasi yang kita hadapi. Yang berikutnya ada regulasi diri. Nah, oke anak-anak, hal-hal apa yang harus kita lakukan untuk menunjang kegiatan kita agar kita itu bisa mencapai pelajar yang mandiri? Yaitu yang pertama, misalkan mengunjungi perpustakaan untuk mencari ilmu secara mandiri. Yang kedua, mengerjakan tugas-tugas dari Bapak Ibu guru secara disiplin. Yang ketiga, ikut mengikuti pembelajaran jarak jauh yang saat ini sedang kita laksanakan, yaitu pada masa pandemi COVID, dengan tertib. Ikut kegiatan pramuka, bahkan kita bisa mengikuti kegiatan pelajar peduli lingkungan. Oke, kita lanjut kepada karakter yang berikutnya, yaitu ada bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis adalah pelajar Pancasila yang mampu secara objektif memproses informasi, baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Elemen kunci dari bernalar kritis yaitu yang pertama ada memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Yang kedua, menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Yang ketiga, yaitu merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Sedangkan yang keempat, kita bisa mengambil keputusan. Untuk menunjang kegiatan kita agar kita disebut pelajar Pancasila yang bernalar kritis, hal-hal yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, yaitu misalkan yang pertama, kita bisa membaca buku, kita bisa menulis, kita bisa mengikuti diskusi, kita bisa mengikuti bedah buku. Berikutnya, kita juga bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, misalkan mengikuti kelompok ilmiah remaja, terus mengikuti lomba-lomba penelitian belia, dan lain-lain. Terus berikutnya, kita ke karakter pelajar Pancasila yang keenam, yaitu kreatif. Pelajar yang kreatif adalah pelajar Pancasila yang mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci apa yang harus kita tahu dalam kreatif ini? Yaitu yang pertama, menghasilkan gagasan yang orisinil. Yang kedua, menghasilkan karya serta tindakan yang orisinil. Sedangkan hal-hal yang bisa kita ikuti atau kita laksanakan untuk anak-anak untuk menunjang kegiatan kita agar kita disebut sebagai pelajar Pancasila yang kreatif, yaitu hal apa yang harus kita lakukan untuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaitu yang pertama, kita bisa mengembangkan bakat minat kita dengan melalui pembinaan baik yang dilakukan di sekolah maupun di lingkungan kita di rumah. Terus yang berikutnya, kita juga bisa misalkan mengikuti ekspo hasil karya kita yang kita hasilkan dalam kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Oke anak-anak, itu materi yang bisa disampaikan Bu Uri tentang profil pelajar Pancasila. Nah, untuk mendalami tersebut akan ada tugas yang kalian perlu kerjakan, yaitu pilih satu kejadian atau peristiwa yang terjadi di sekitar kalian, amati dan ceritakan kejadian tersebut. Terus yang kedua, peristiwa tersebut masuk dalam karakter profil pelajar Pancasila yang mana dan berikan alasannya. Tugas tersebut nanti kalian kumpulkan, ditulis di kertas dulu ya, terus nanti dikumpulkan di dalam link pengumpulan, nanti akan di-share link pengumpulannya.
Oke anak-anak, kita akhiri ya materi kita kali ini tentang profil pelajar Pancasila. Tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan, selamat menjalankan ibadah puasa, dan salam bahagia dari Bu Uri. Diakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.